Selamat pagi, siang, sore, malam. Yang saya hormati Bapak Anzas serta teman-teman semua yang sedang menonton. Perkenalkan, saya Gracia Selina Sofiani, NPM 24282000107 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Multidata Palembang. Pada video ini, saya akan menjelaskan latar belakang pemilihan topik proposal tugas akhir saya, kelebihan dari proposal tersebut, serta apa saja kendala yang saya hadapi dalam proses penyusunannya. Saya memilih topik ini karena kebijakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN belakangan ini menjadi isu yang cukup hangat diperbincangkan. Sejak tanggal 1 April 2022, tarif PPN resmi naik dari yang sebelumnya 10% menjadi 11%. Bahkan, pemerintah juga sudah merencanakan kenaikan berikutnya menjadi 12%. Kebijakan ini merupakan bagian dari reformasi perpajakan nasional yang bertujuan untuk memperkuat penerimaan negara dan mendukung pembangunan jangka panjang. Namun, di balik tujuan fiskal yang baik, tentu ada konsekuensi yang dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama pada kelompok masyarakat menengah ke bawah yang pengeluarannya sebagian besar digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, yang menarik untuk dikaji di sini adalah bagaimana kebijakan ini mempengaruhi pola konsumsi rumah tangga yang sebenarnya merupakan komponen terbesar dalam struktur produk domestik bruto atau PDB Indonesia. Ketika konsumsi rumah tangga terganggu, efeknya bisa meluas ke pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Karena itu, saya merasa penting untuk mengangkat topik ini dalam bentuk kajian yang melihat dari sisi sosial dan ekonomi sekaligus. Saya ingin tahu lebih jauh, apakah kebijakan ini memberikan tekanan yang berarti pada daya beli masyarakat, dan sejauh mana efeknya bisa memengaruhi kesejahteraan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bicara soal kelebihan dari proposal ini, ada beberapa hal yang menurut saya cukup menonjol. Pertama, topik yang saya angkat cukup relevan dengan kondisi ekonomi di Indonesia saat ini, khususnya soal bagaimana kebijakan fiskal bisa berdampak langsung ke masyarakat. Meskipun ini bukan penelitian lapangan, saya rasa pembahasan ini tetap penting dan aktual untuk dikaji lebih mendalam. Kedua, dalam menyusun isi proposal ini, saya banyak mengacu pada data dan informasi dari sumber-sumber terpercaya. Misalnya, saya menggunakan publikasi resmi dari BPS, Kementerian Keuangan, dan juga mengutip beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesesuaian dengan topik. Jadi, pendekatannya bisa dibilang cukup kuat secara literatur karena datanya tidak hanya dari satu sumber, melainkan dari berbagai referensi yang saling melengkapi. Ketiga, saya mencoba menghadirkan sudut pandang dari dua kelompok wilayah yang berbeda, yaitu perkotaan dan perdesaan. Meskipun saya tidak melakukan survei langsung, saya tetap berusaha menampilkan perbandingan berdasarkan data yang tersedia agar pembahasan menjadi lebih komprehensif dan tidak hanya terfokus pada satu segmen masyarakat saja. Tentunya, selama menyusun proposal ini, saya juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satu yang paling terasa adalah dalam mencari data sekunder yang benar-benar terbaru dan akurat. Meskipun banyak data bisa diakses melalui internet, tidak semua data dari lembaga resmi tersedia dalam versi yang up-to-date. Beberapa data berhenti di tahun tertentu, padahal saya membutuhkan informasi yang lebih mutakhir agar analisis saya bisa sesuai dengan kondisi saat ini. Selain itu, karena penelitian ini sepenuhnya berbasis kajian literatur, tantangannya lebih ke bagaimana sih menyatukan berbagai sumber yang punya sudut pandang berbeda. Saya perlu lebih berhati-hati dalam menyusun analisis supaya tidak bias atau tumpang tindih antara satu argumen dengan yang lain. Demikian penjelasan saya mengenai latar belakang, kelebihan, dan kendala dalam penyusunan proposal tugas akhir ini. Saya berharap proposal ini dapat memberikan kontribusi positif, baik untuk pengembangan ilmu, pengetahuan, maupun sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kebijakan fiskal di Indonesia.
Terima kasih banyak atas perhatian Bapak dan teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat dan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai isi proposal saya.